Halo, hai Sobat DM, ketemu lagi kita di Dapat Media. Sobat DM bicara tentang teknologi, perkembangannya pesat banget. Jadi jangan sampai kita itu ketinggalan sama teknologi, harus ikutin terus. Tentunya jangan sampai juga ketinggalan narasumber-narasumber yang keren banget yang hanya ada di Dapat Media. Caranya dengan subscribe channel kami di Dapat Media, Instagramnya di @dapatmedia, websitenya di www.dapatmedia.com. Salah satu anak muda yang menggunakan teknologi di dalam bisnisnya adalah Bro Lovayana. Seperti apakah sosok beliau? Kita akan kupas hanya di Open The Secret. Halo bro. Hey, halo. Waduh, keren banget. Gimana nih? Apa kabar nih? Baik. Ini apa nih? Kita di mana nih? Kita dibawa ke mana nih Sobat DM nih? Ini di Tahoma Coffee and Eatery. Oke, apa itu? Ya. Nah, di sini memang salah satu cafe atau bisa dibilang coffee shop, tapi ada bedanya dengan yang lain, yaitu nanti ada virtual reality-nya. Wow, salah keren satu banget. startup yang saya bangun, yang memang menjadi cikal bakal dari kenapa saya bangun tempat ini untuk mempromosikan virtual reality, augmented reality atau 360. Wow, itu keren banget. Jadi Tahoma ini adalah awalnya adalah startup. Ya, startup. Dan sekarang menjadi seperti ini. Iya. Keren banget. Nah, bicara tentang startup, nanti kita langsung aja ke virtual studionya tadi. Boleh. Tapi pengen nanti tanya dulu nih, di Tahoma Coffee and Eatery ini ada apa aja? Kalau di Tahoma Coffee Eatery, memang yang standar itu kan ada kita jual main course, terus ada memang beverage kayak gitu. Nah, di sini bedanya kita kan memang punya konsep yang industrial tropis. Nah, dari nama Tahoma itu artinya apa? Pemberi air gitu. Artinya orang yang kesini itu filosofinya keren banget ya. Haus kayak gitu. Karena di sini memang kan di daerah Nakula ini agak-agak gersang. Ini masuk daerah Seminyak gitu ya? Perbatasan Seminyak dan Liman Bonyo, Latu Denpasar. Ini perbatasan, jadinya perbatasannya titik temunya bagus tuh. Jadi antara yang dari Denpasar atau dari Seminyak ketemunya di sini nih. Yes, gitu ya. kayak gitu. Jadi ketika orang haus datangnya ke Tahoma gitu. Ya memang kan industrial tropis. Benar. Industrial, tapi saya emang ada nanti di dalam. Kalau kita mau nanti ke dalam, mau kita banget. Ada nanti kayak kaktus kayak gitu. Jadinya itu kesan kayak ada oasenya gitu. Bener, wow. Kita harus keliling-keliling nih bagaimana sih sebenarnya Tahoma. Apakah cuma di sini aja atau ternyata memang luas banget di belakang? Oke, kita lihat ya. Langsung aja ya. Oke, siap. Sobat DM, ikutin kita yuk. Wih, keren banget, ternyata luas banget ya di dalamnya sini ya. Kalau tadi kita di dalam coffee shopnya, ini restorannya. Ini. Nah, kalau Tahoma itu saya dirikan biar menjadi 4 area. Apa aja itu? Nah, satu di dalam indoor. Iya. Nah, indoor itu sebenarnya ada lagi satu yaitu Netflix atau private room-nya. Wow. Itu bisa untuk presentasi, Netflix gitu. Nah, di malam hari setelah jam 10 bisa karaoke. Wah, seru banget. Kita harus coba tuh kayaknya nanti ya. Boleh. Terus ada area outdoor ini semi outdoor. Mungkin ada yang kayak pengen ngerokok, nge-vape, anak-anak muda kayak gitu bisa di area outdoor ini. Sama di atas ada rooftop. Nah, itu stylenya beanbag gitu ya, pengen agak nyantai, lebih santai gitu ya, suasana kayak di pantai gitu. Itu bisa langsung naik ke lantai 2. Di situ juga suasananya outdoor tapi lebih ke kayak nyantai, lebih akrab gini. Jadinya anak-anak muda pasti lebih senang selojoran gitu ya. Nah, dan terakhir adalah ada yang virtual reality studionya kita. Ini nih cikal bakalnya Tahoma ya. Bagaimana sebenarnya bisnisnya Bro Lova ini berawal dari teknologi virtual reality. Wow. Dan karena mendapatkan funding terus itu dari 2019 kan, kalau startup itu bagus. Kita memang harus bisa memiliki MVP yang bagus atau kita bilang prototype dulu. Nah, nanti saya dapat funding itu dari menjelaskan prototype,
model bisnis yang tepat. Nah, nanti seperti apa nih model bisnis itu, yang paling penting adalah gimana cara mendapatkan model bisnis revenue-nya gitu loh. Oke. Nah, karena kita udah tahu nih revenue dari mana, nanti kan kita present. Penting juga untuk percepatan itu pasti kalau bisa dapat funding. Nah, Biar nggak minjam sama orang tua, Iya. biar nggak minjam di bank. Solusinya adalah menang lomba bisnis atau funding dari baik itu kementerian atau swasta. menarik banget. Oke. Artinya Tahoma ini adalah tanpa modal awalnya. Ya, lebih tepatnya itu, nah gini, modalnya saya itu meyakinkan teman. Nah, Keren banget gitu ya. Karena kan saya dulu gini, waktu awal itu cuma punya kalau nggak salah Samsung Gear VR. Oh iya? Ya, Samsung S7 kita kan punya HP. Bener. Kebetulan ada Samsung Gear VR. Kalau nggak salah itu cuma satu jutaan tuh. Oke. Yang dia memang langsung kan awal-awal Samsung ngeluarin itu Iya. kan. Nah, kita kan memang kayak beli sepaket beli HP dulu. Nah, terus saya nggak bayar langsung. Kalau kita bayar langsung kan pasti mahal nih. Nah. Kayak programmer bisa sampai 4 jutaan, Iya, 5 jutaan benar. gitu. Saya nyari banyak nih, kayak teman-teman itu saya tanyain, adik-adik yang masih muda yang Iya. IT itu di desa saya tanyain, ada nggak yang bisa bikin animasi atau yang paham virtual reality. Nah, adalah satu, udah saya ajak dia, Dek, ada namanya Oklan namanya kan, Dek, gimana, mau nggak gini, beli punya konsep, mau nggak coba iseng kita bikin konsep tentang virtual reality tapi temanya sejarah dan budaya Bali. Nah, itu bedanya kan, kita nanti presentasi ke lomba-lomba bisnis sama ke funding gitu kan. Iya. Nah, oke, beli, saya coba, saya kasihlah HP saya gitu loh. Dulu pakai komputer, bahkan Iya. studio aja kita pinjam dulu kan. Ya, emang kayak gitu Wow, caranya. keren. Nah, setelah itu di 2018 kita mulai ini. 2018 dari awal itu dari Februari lah kita udah uji pasar ke sekolah-sekolah. Itu caranya dulu. Itu berdua, Tapi ada teman lagi satu, dia inkubator bisnis. Oke. Nah, dia akademik. Iya. Dia ada yang kayak gini kita ajak, karena kita kan saling membutuhkan. Benar. Inkubator membutuhkan kita sebagai startupnya, sedangkan kita membutuhkan jaringan juga kan. Benar. Gitu. Nah, makanya kebetulan sekolah-sekolah kita bisa dapat gini, itu kan kolaborasi namanya. Iya, benar. Kita bisa dapat kayak izin kampus ini ingin memperkenalkan tentang kampusnya dia. Iya. Sedangkan di kampusnya dia kan harus ada sesuatu yang baru, yaitu virtual reality atau startupnya kita. Iya. Oh, ternyata di kampus itu ada inkubator juga kayak gitu. Jadi akhirnya masuklah bekerja sama dengan inkubator itu. Inkubator, Gitu ya. yes. Itu gimana ceritanya akhirnya memutuskan untuk udah ikut kompetisi gitu? Aman. Sebelum saya bangun startup, Iya. saya dulu terkenal dengan bisnis casing Ini ukiran apa nih? saya. Oke, Nah, casing dulu custom ya? Ya, dulu Benar. saya di 2016 saya kan dulu pernah jadi dosen Benar. di Bandung, Oke. dosen kewirausahaan. Tapi saya ikut lomba bisnis dengan produk atau inovasinya saya namanya casing ukiran, gitu loh. Oke. Tatwa Nusantara brandnya. Iya. Itu adalah proyek dari tesis S2 saya. Saya Oke. wujudin deh. Iseng saya ajukan lomba. Nah, Ah. modalnya dulu awalnya sama pengukir 200.000. Oke. Setelah itu ikut lomba namanya Diplomat Success Challenge Bismillah 2016. Menang dong, dapat grand finalis, dapat 50 juta. Wow. Jadinya 200.000, dapat Modal kelipatan 200.000 akhirnya dapatnya 50 juta. Keren banget. Dari 50 juta itu, nah saya jalanin nih, 2016 saya jalanin, 2017 akhir itu saya merasakan ini susah. Karena apa? Oke. Bahan belakangnya ini harus ke China. Terus Oke. perubahan dari iPhone itu banyak banget. Dulu awalnya semua HP, tapi ya lama-lama HP itu terlalu banyak. Kita Iya, nyetak iya. susah. Benar. Nah, maka dari itu saya berpikir, Lebih spesifik ya. ya apa nih harus saya lakukan. Nah, ini memang udah banyak. Karena Oke. sudah dapat intisarinya, pengaplikasian. Saya sekarang kayak ada juga bikin kerajinan, yaitu lukisan kaca kayak gitu. Oke. Terus teman-teman pengukir itu bisa jadi tambahan di desa bagi mereka. Oke. Nah, gini, saya tips nih bagi anak muda juga atau siapa yang mau mulai bisnis itu, kolaborasi itu penting. Kenapa? Oke. Apa? Kita punya keterbatasan namanya. Nah, saya nggak ngerti seni, nggak bisa ngukir, tapi saya tahu peluang pasar. Nah, saya bisa negosiasi, persuasi Benar. gitu, itu communication skillnya haruslah kita punya kan.
Dari itu saya nyari orang yang bisa ngukir. Oke, itu. Setelah itu IT. Saya bukan lulusan IT dong, gitu loh. Saya marketing gitu loh. Jadinya saya nyari orang yang jago IT. Termasuk sekarang Tahoma ini kan F&B. Iya. Saya nggak bisa masak. Nggak bisa bikin Bisa makan aja gitu ya. Nggak bisa makan aja. Nggak bisa gini untuk mesin untuk kopi kan bikin kopi juga saya nggak bisa. Saya nggak bisa gitu loh. Dan itu Bikin mencari teh baru saya bisa. rekan untuk berpartner dan juga akhirnya terciptalah beberapa peluang-peluang yang ada di dalam Tahoma dari kayak restoran, dari coffee shop dan juga virtual reality ini. Wow, keren banget. Tapi penasaran banget nih sama Blilova gitu ya. Kira-kira siapa sih Lova ini? Saya juga penasaran sama virtual studionya. Boleh dong kita di sana aja yuk. Oke, boleh nanti. Yuk kita ke virtual reality studio kita. Let's go. Yuk. Wah, nih Bro Lova kita sudah ada di dalam studionya virtual reality. Kayak apa sebenarnya sih virtual reality itu? Oke, nah kalau kita yang secara simpelnya virtual reality itu adalah kayak sebuah dunia nanti yang kita bisa masukin. Kalau virtual reality itu kita masuk ke dalam dunia digital. Misalnya simpel aja nih. Nanti akan di casting sama tim saya, bisa dilihat. Nanti kita nggak, nah misalnya pariwisata nih kan pandemi, kita nggak bisa kemana-mana. Nah dengan virtual reality kita bisa datang ke tempat itu, tanpa kita harus ke sana dulu. Artinya itu bisa menjadi smart promotion sebenarnya bagi wisata atau tourism. Nah terus itu kan virtual reality. Sebenarnya ada banyak lagi. Nanti kita jelasin tentang mixed reality. Wah, yang terbaru gitu ya. Yang terbaru. Itu memadukan antara teknologi virtual reality dan kayak augmented reality. Kayaknya nggak puas kalau kita nggak coba. Gitu ya. Nanti kita coba. Nah, sekarang ini mungkin ke depan, Gus. Nah, ini tim saya. Ini adalah timnya dari Bro Lova yang ada di virtual reality ini ya. Iya. Nah, kayak gini dia. Jadinya kita bisa langsung ke sana, kayak ada guidingnya, kayak gitu. Nah, lihat jadi kanan kita kiri. muter pun bisa kerasa banget kita lagi ada di tempat itu ya. Beda aja dengan video biasa. Kita kalau video cuma bisa ngelihat, nggak ada interaksi. Kalau ini minimal ada interaksi. Tergantung nanti kita mau kayak gimana interaksi atau bikinnya. Gitu. Wow, menarik banget. Tadi keren banget, itu yang namanya adalah virtual tour. Virtual tour, Jadi kita bisa melihat bagaimana sebenarnya suasana yang di luar, tapi kita ada di satu tempat ini gitu ya. Itu keren banget. Nah, tadi penasaran saya udah hilang tentang virtual tour, tapi saya penasaran juga nih sama Bro Lova nih sebenarnya. Bro Lova nih emang asli Bali. Asli Bali. Tapi memang pernah mengenyam pendidikan di Bandung. Ya, di Bandung sama Jakarta. S1-nya di Universitas Kristen Maranatha Bandung, S2-nya di Bina Nusantara Jakarta. Pokoknya ke Pulau Jawa, akhirnya balik lagi ke Bali. Bali harus. Ingin berkontribusi untuk Bali gitu ya. Terus sebagai anak muda nih, Bro Lova nih sebenarnya punya rencana atau ide gila apa lagi nih gitu ya untuk sebenarnya memang kalau kita memang sudah keluar punya pendidikan yang bagus, wawasan kita terbuka, tentu kita tahu dong apa yang harus kita lakukan nanti ke daerahnya kita. Nah, salah satunya memang kenapa saya ngebangun artinya startup di Bali, tujuannya adalah merubah mindset. Nah, ini terbukti. Saya nggak bilang pandemi itu cuma dari satu sisi koin aja itu buruk, tapi itu adalah sebuah pelajaran bagi kita kalau kita pinter, di mana kita nggak boleh bergantung pada pariwisata aja. Bali harus bisa juga dia punya baik di bidang IT, teknologi, pangan, atau pokoknya memanfaatkan masyarakat lokal. Industrinya nggak hanya pariwisata aja, nggak bisa. Ada industri lainnya yang bisa dimanfaatkan dan potensinya juga lumayan besar. Makanya saya pulang di sini untuk mengembangkan startup IT. Di sini kan banyak teman-teman malah yang kayak partner saya tadi itu anak SMK yang baru lulus. Udah bisa di sini jadiin staff kayak gitu. Yang penting melihat potensi. Ternyata di Bali juga banyak sumber daya asal kita bisa mendidik dengan baik. Nah, selain itu gini, tujuan saya memang rencana kedepannya adalah saya pengen kayak pembelajaran di Bali itu
sejarah maupun budaya kayak gitu itu pakai virtual reality. Nah, biar kelihatan fun gitu ya. Seru gitu kita masuk ke dunia sejarah dan itu memang proyeknya saya ada kayak gitu. Wow, keren dari Kemenristek yang saya bilang. Iya, karena kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, anak-anak sekolah kalau ditanyain sejarah, malas mereka dengarnya hanya guru bercerita tapi mereka tidak nangkep gitu ya, tidak bisa membayangkan seperti apa. Tapi dengan adanya virtual reality, mereka bisa lihat langsung sejarah-sejarah Indonesia itu seperti apa gitu ya. Langsung menjadi pahlawan malah gitu. Nanti dia nembak, dia mana kayak gitu. Keliling langsung gitu. Kok kepikiran sih Bro Lova ini? Padahal kan jelas-jelas backgroundnya nggak di dunia itu gitu kan. Nah, kenapa kepikiran seperti itu? Itu dulu gini. Waktu Diplomat Success Challenge-nya itu saya disuruh mempromosikan museum 10 November di Surabaya. Nah, dapatlah saya inspirasi gimana sih mempromosikan museum. Ternyata di luar negeri udah ada kayak Dedali Museum itu, dia mempromosikan banyak di Finlandia kayak gitu, mempromosikan sejarah-sejarah atau suatu museum itu dengan flashback melalui virtual reality. Ya udah kita terapin aja. Dan memang saya kan suka nonton film, ada Ready Player One gitu, Sword Art Online. Nah, itu menjadi inspirasi. Bedanya adalah diferensiasinya kita memakai tema budaya dan sejarah Indonesia maupun Nusantara lah gitu. Menarik. Dan Bro Lova ini kan banyak banget mengikuti kompetisi gitu ya, dan menang gitu. Kompetisi apa aja? Kalau kita bilang itu pertama itu Diplomat Success Challenge. Itu udah pernah. Itu awal mula ya gitu ya. Terus ada banyak lagi. Dulu saya ada yang di Turki namanya, ada dari Malaysia tuh kalau nggak salah. Terus ada saya dapat kayak pemuda pelopor inovasi, itu nomor 1 di Bali, provinsi, pemuda pelopor provinsi dulu. Terus ada kayak nominasi game dulu pernah gitu. Dan yang paling gini sih ada kalau ikut program fundingnya itu nanti akan ada kayak dipilih 14 CEO terpilih untuk pelatihan ke UK dapat Newton Fund gitu. Dan Bro Lova menjadi salah satunya. Keren di 2020. Iya. Keren banget ternyata sosok Bro Lova ini nggak cuma dikenal di Indonesia, internasional juga gitu ya. Semoga nanti Sobat DM yang menyaksikan bisa terinspirasi sama sosok dari Bro Lova. Tapi tadi udah kita tahu tentang virtual tour. Penasaran juga tentang mixed reality. Itu kayak apa tuh? Nah, ini mixed reality simpelnya di sini dijadiin konten. Nanti kalau kita mixed reality itu udah langsung kita kayak bisa masuk dalam satu konten itu. Misalnya nanti akan ada kayak main Beat Saber. Biasanya kalau main Beat Saber kan kita cuma ngelihat di sini aja. Nanti kita itu kayak mengganti green screen, merubah areanya kita. Kalau itu kan kita masuk. Kalau ini areanya kita dirubah. Waduh, jadi biar nggak penasaran kita coba aja kali gitu ya. Kita cek dulu seperti apa. Saya masih gemeteran nih. Seru banget tadi gitu ya ngomongin mixed reality gitu, kayaknya bakal kesini lagi. Tapi Bro Lova masih ada utang untuk ngajak saya ke lantai 2. Pengen duduk di beanbags dan merasakan suasana di atas seperti apa. Kita kesana yuk. Let's go. Kalau misalnya kita lihat emang banyak banget kaktus, lidah mertua di sini ya. Suasana yang tropical kayak gitu ya. Seru banget ya. Nah, tadi kita udah ke virtual reality, nanya-nanya tentang Bro Lova seperti apa gitu kan. Tahoma gitu. Itu tadi ada berapa banyak ininya, virtual reality-nya? Alatnya itu total kita punya 12 alat. 12 itu adalah antara dia ada Oculus Go, ada Oculus Quest, ada juga Rift sama HTC Vive yang terbaru. Semuanya itu adalah hadiah dari kompetisi. Hibah dari Kemenristek dari program PPBT. Kemenristek gitu. Wow, keren banget. Itu gimana supaya kita bisa dapat, sobat-sobat DM masih penasaran, terus pengen juga dapat dana hibah gitu dari Kemenristek. PPBT itu program dari Kemenristek yang kita itu tiap tahun dia ada funding. Ada dari CPPBT namanya itu Startup PPBT namanya.
kalau yang paling tinggi itu PLBT, perusahaan lanjut berbasis teknologi, itu sampai 1M. Pra startup cuma 250, startup 400 sampai 500, PLBT sampai 1M. Nah, itu sistemnya adalah dia pasti kerjasama dengan akademi. Dia triple helix, pemerintah, akademi, lagi satu adalah DUDI atau dunia industri. Oke. Nah, itu konsepnya. Untuk mendapatkan itu, tentunya yang pertama adalah kita harus menyiapkan produk yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Oke. Ya, itu yang paling penting. Setelah itu model bisnis atau tren atau peluang yang kedepannya seperti apa bisa nggak kita ngeyakinin dari reviewernya kita nanti. Oke. Kan banyak ikutin kompetisi dan banyak menangnya gitu. Ada. Caranya dong gitu. Caranya. Nah, supaya kita juga nanti siapa tahu ikutin ajang startup seperti Brolova ini juga bisa menang gitu. Nah, mungkin kalau saya kan tadi bilang saya nggak ahli di IT, saya bukan programmer. Saya nggak juga ahli di bidang bikin ukiran atau bukan pengukir atau seniman yang ahli. Saya juga bukan orang yang bisa bikin barista gitu atau art latte kayak gitu. Tapi yang saya bisa itu adalah punya skill persuasi atau negosiasi. Iya. Cara meyakinkan orang. Jadi pemilik startup yang bagus itu memang punya skill dia, tapi selain itu dia harus pintar berkomunikasi. Kayak gitu. Jadi ilmu komunikasi itu penting banget selain kita juga bisa menciptakan produk. Yang dimana kita bekerja sama dengan orang-orang ahli di bidangnya. Ya. Gitu ya. Wow. Kalau bilang bisnis digital penting, ya sangat penting. Tapi pada akhirnya adalah semua itu terapan dari ilmu-ilmu komunikasi atau manajemen. Misalnya nih, biasanya saya kayak digital marketing itu salah satunya itu Instagram Ads ya. Nah, Instagram Ads itu sebenarnya saya udah coba-coba dulu. Kalau sembarangan kita bikin, bisa segmentasi kita bisa sampai saya pernah orang Jakarta di Jakarta mana nanya gitu, padahal saya di Bali. Oh, berarti saya salah tuh. Saya coba juga. Habis itu ternyata memang benar, kayak kita harus kayak ngejelasin, nanti kan ada kayak di mana segmentasi geografis, demografis, psikografis itu diterapin. Nanti bikinlah kayak toolsnya udah ada dari Instagram Ads tuh, udah ada, jadi makin tepat makin bagus gitu. Jadi pada intinya kita harus terus mencoba sampai kita menemukan formula yang tepat gitu ya. Kayak gitu. Keren banget. Waduh, Brolova, kita waktu terbatas. Pasti kita akan tanya-tanya lagi nanti. Jangan pernah kapok untuk bisa berbincang hangat bersama Sobat DM yang nantinya pasti akan menginspirasi kita semua yang ada di sini. Nah, terakhir nih dari Brolova untuk para Sobat DM, kita ada closing statement. Kira-kira apa hal-hal yang ingin disampaikan sama Brolova sehingga kita mengikuti kisah-kisah inspirasi dari Brolova? Jadi Sobat DM, untuk memulai sebuah bisnis memang sangat susah. Tapi yang terpenting adalah if you never make a mistake, you never learn anything. Kalau kamu tidak berani melakukan sesuatu yang baru, kamu tidak akan tahu itu akan berhasil atau enggak. Seperti yang saya lakukan, mengaplikasikan seni ukir pada casing smartphone, mengaplikasikan virtual reality untuk bikin konten-konten sejarah dan budaya, dan menjadi virtual reality cafe pertama di Bali. Itu adalah sesuatu yang memang selalu berinovasi, continuous improvement. Jadi Sobat DM, jangan pernah menyerah. Pokoknya kalau yakin pada impianmu, langsung eksekusi dan terus melakukan continuous improvement. Senang banget karena kita akhirnya dapat banyak insight, dan tentunya semoga kita juga bisa mengikuti jejak dari seorang Brolova gitu ya. Itu tadi Sobat DM, kita udah bersama Brolova di Tahoma Coffee and Eatery. Jangan lupa untuk datang ke sini, boleh banget di Jalan Nakula Timur nomor 78. Seminyak, Badung, Bali. Nah, itu dia ya, dan juga bisa follow Instagramnya di @tahoma.cafe. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya dari Dapat Media di @dapatmedia. Websitenya di www.dapatmedia. Subscribe jangan lupa di Dapat Media. Ketemu lagi kita dengan narasumber yang sama hebatnya seperti Brolova, hanya di Open the Secret. Sampai jumpa.